Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Dik Juli yang berjudul Ustadz Nawaban, Kucing, Kambing, Sapi Islam. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Dulu kita akan belajar terpahulu ketika bersama-sama di channel ini. Ustadz Nawaban seringkali mengajar yang aneh-aneh, apalagi kalau berkaitan tentang Kristenan. Nah, kali ini dia menafsir Begini ya, aneh bagi Dik Juli itu adalah karena tidak sesuai dengan dogmanya. Jadi apapun itu yang nggak sesuai dengan dogma itu aneh bagi dia. Karena dia tuh sudah di kepala itu sudah terpatri dogma gitu guys. Dogma gitu. Jadi segala sesuatu di luar dogma itu bagi dia tuh aneh gitu loh. Karena dia tuh nggak terbiasa tuh berpikir kritis. Kalau kita biasa tuh berpikir kritis, jadi kita tuh bisa melihat keanehan tuh bukan ketika berbeda dari dogma, enggak. Kita Islam juga punya dogma, sama seperti kita punya dogma, kita juga punya dogma. Tapi kita terbiasa untuk berpikir kritis, sehingga kita tuh tidak pernah tidak mempertanyakan dogma. Saya selalu mempertanyakan dogma di agama saya setiap hari, setiap saat. Ya kan? Nah, berpikir kritis itu penting. Kenapa? Karena dogma itu kalau tidak kita pertanyakan, tidak kita pikirkan, tidak kita kritisi, kita akan menjadi manusia yang terima mentahnya. Kita akan menjadi manusia yang tidak berpikir, manusia yang terima suapan tanpa tahu apa disuap. Itu masalahnya guys. Sehingga karena ini adalah berhubungan dengan keselamatan. Ya, kita saja untuk dunia saja kita harus berpikir kerja apa yang harus kita lakukan, mana yang boleh, mana tidak, mana yang jangan kita lakukan, mana yang kita lakukan, itu harus berpikir dunia, apalagi akhirat. Kita tuh tidak pernah menerima dogma itu saja mentah-mentah. Makanya bagi kita tuh nggak aneh untuk mempertanyakan segala sesuatu. Yang aneh adalah ketika ada suatu statement atau komentasi yang berbeda dengan dogma, Anda langsung katakan kalau mentah-mentah beda itu aneh. Itu masalah di situ guys. menafsirkan Alkitab sama dengan cara ketika dia menafsirkan kitab sucinya. Oh, gini. Kita menafsirkan kitab suci berdasarkan dengan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Jadi mau menafsirkan apapun itu, mau kitab suci, mau buku sejarah, mau buku apapun itu, mau argumentasi, semuanya dipahami, ditafsirkan dengan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Jadi bukan masalah pada sama apa tidaknya, tapi apakah metodologi yang Anda gunakan itu apakah benar apa tidak itu loh. Kalau metodologinya benar, ya harus dipakai untuk di semua tafsiran gitu. Paham logikanya? Kita menafsirkan sesuatu itu berdasarkan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Itu dipakai untuk segala hal, ya. Itu metode itu harus dipakai untuk semua hal. Karena metode itulah metode yang benar dan baik. Ya, untuk menafsirkan teks gitu kan, itu perlu pemahaman bahasa yang benar dan logika. Nggak bisa tuh, untuk Quran itu memakai pemahaman bahasa yang benar dan logika, lalu untuk kita pakai dogma ini saja nggak bisa guys. Ya. Semua itu harus dipakai pemikiran yang kritis ya. Dasarnya itu ya, argumentatif, bukan terima suapan mentah-mentah dogma tanpa mau kita pikirkan atau kita kritisi guys. Itu logika pikirnya. Jadinya aneh dan menyesatkan gitu ya. Alkitab ngomong apa, dia tafsirkan apa. Nah, saya bahas itu ya. Ketika saya ngomong tentang Alkitab, justru di Juli menafsirkan berbeda dari Alkitabnya. Jadi saya telah buktikan di konten saya banyak sekali, berkali-kali, bahwa dogma atau argumentasi di Yudi itu bertentangan dengan Alkitabnya. Itu yang sudah saya buktikan. sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Hanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ya, kambing-kambing juga harus murtadkan itu. Makanya dijaga itu kucing, jangan sampai hati-hati, jangan sampai jumpa misionaris nanti dimurtadkan kucing, bahaya. Loh. Oh my goodness. Kalau kita melihat video tadi, lucu ya Ustadz Nababan ini ya. Dia tidak kok. Begini, saya mau terangkan dulu ya. Kita perlu tahu arti Muslim adalah ya makhluk ciptaan yang tunduk pada Tuhannya. Itu Muslim, yaitu tunduk patuh taat pada Tuhannya. Nah, Islam adalah jalan hidup yang yang formula itu harus dipakai oleh tiap makhluk hidup. Karena gini, Tuhan itu kan adalah pencipta. Jadi segala dunia ini adalah ciptaannya. Semuanya taat kepadanya, harusnya gitu. Dan hanya manusia dan jin yang diciptakan dengan free will atau kehendak bebas. Sisanya itu tidak. Hewan-hewan, tumbuhan, malaikat, ya, apalagi alam semesta itu diciptakan ya adalah dalam bentuk ketaatan total kepada Tuhan. Mereka memang diprogram seperti itu. Cuman jin dan manusia yang diberi pilihan. Nah, makanya karena jin dan manusia diberi pilihan, makanya hanya jin dan manusia yang dikasih pilihan antara surga dan neraka. Karena kita dikasih pilihan. Kita di-challenge kita, guys. Jadi khusus jin dan manusia itu di-challenge sama Tuhan untuk taat apa tidak gitu kan. Nah, untuk yang makhluk lainnya seperti benda mati misalnya gitu kan, tumbuhan, hewan, malaikat itu tidak diberikan pilihan selain taat. Sehingga bagi mereka tidak ada reward atau punishment. Kenapa? Karena program mereka sudah fix gitu. Paham ya? Seperti misalnya gini deh. Anda bayangkan kalau saya bikin suatu usaha. Usaha saya itu ada pekerjaannya ada robot. Robot itu saya pilih, saya program untuk mengerjakan semua itu sesuai dengan formula yang saya berikan. Sehingga kalau robot itu melakukan kesalahan sekalipun, itu saya nggak bisa nyalahkan karena saya program, berarti saya yang salah. Tapi kalau karyawan saya, itu adalah bukan saya yang program. Iya saya program, tapi program itu bukan saya masukkan dalam tubuh mereka. Lebatkan tidak saya install, tapi mereka tuh berupa pilihan, option. Inilah program yang harus kamu jalankan. Apa kamu tahu apa tidak? Nah, jadi karena itulah khusus kepada karyawan yang bukan robot itu saya kasih hadiah dan hukuman. Kalau mereka prestasi kasih hadiah, kalau mereka tidak berprestasi atau tidak mengerjakan tugas atau mereka tuh tidak taat, mereka mendapat hukuman. Khusus robot tidak. Nah, sama kayak dunia ini juga begitu. Ya. Jadi Islam adalah jalan hidup. Program yang dibuat oleh Tuhan, yang mana diinstal kepada selain jin dan manusia dalam bentuk mereka tuh memang diprogram fix untuk taat, untuk mengikuti program itu. Jadi khusus manusia itu dikasih pilihan. Nah, jadi itu yang dipahami ya. Jadi sejatinya seluruh makhluk hidup adalah Muslim gitu. Kita bukan ngomong seorang Muslim ya, tapi Muslim, yaitu makhluk yang tunduk kepada Tuhannya, ya, dan termasuk hewan dan tumbuhan gitu. Nah, mereka tentu kenapa Islam? Karena itu adalah jalan hidup. Islam adalah jalan hidup, cara hidup. Bagaimana cara hidup malaikat, bagaimana cara benda mati itu atau hewan tumbuhan itu kan mengikuti yang Tuhan perintahkan. Ya, meskipun mereka misalnya mereka makan, misalnya Anda lihat misalnya singa makan kambing, itu adalah program. Memang di program seperti itu, rantai makanan gitu kan. Kalau tidak di program seperti itu, nanti tidak ada nanti istilahnya itu yang Anda tahu lah. Anda kalau belajar juga ada tahu namanya tentang rantai makanan. Ini semua itu penting untuk kehidupan. Kalau tidak ada rantai makanan, tidak ada kehidupan. Ini semua itu saling di program itu sudah sempurna Allah ciptakan gitu. Jadi itu dia. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak aneh ya. Karena dalam Islam ya, seperti itu logika. Itu memang logis sekali. Jadi jadi Tuhan itu bukan hanya buat program untuk manusia saja ya. Anda bayangkan ya, kalau Tuhan hanya buat program untuk manusia saja, lalu bagaimana program untuk jin, yang malaikat dan lainnya bagaimana? Tentu semuanya dikasih program. Makanya kita lihat ada keteraturan. Jadi khusus malaikat, jin, bukan jin ya, malaikat, benda mati, hewan tumbuhan itu kan semuanya itu teratur. Memang ada yang ngatur gitu guys. Mereka nggak punya kehendak bebas gitu kan. Nah, beda dengan kita. Kita ini bisa punya kehendak bebas kita. Apa kita mau dan kehendak bebas itu dikasih akal juga untuk bisa mempertimbangkan gitu kan. Itu harus dipahami guys. Konsisten dengan apa yang diucapkannya.
dia tadi mengatakan bahwa semua makhluk di langit dan di bumi ini sujud kepada Allah, katanya dia kan. Makanya kucing, kemudian kambing, itu logis sekali. Masa makhluk nggak tunduk pada Tuhan penciptanya, ya kan? Coba bayangkan, kita buat robot. Robot itu kalau bahaya nggak kalau kita buat nggak patuh sama kita? Pasti siap yang buat robot itu akan membuat robot itu patuh pada dirinya. Itu pasti itu. Ataupun misalnya saya membeli robot dari perusahaan robot, saya pasti akan minta atau minimal orang itu akan memprogram supaya robot itu patuh pada saya, karena saya pemiliknya, baik pemilik maupun pencipta, ya. Karena apa ya? Dia juga bisa patuh pada penciptanya. Tapi kan kalau untuk robot itu diperjualbelikan, tentu harus diutamakan pemiliknya. Nah, Tuhan tuh memiliki ciptaan dan menciptakan dua-duanya. Jadi dia tuh penyembuat robot sekaligus pemilik robot. Sehingga wajar Tuhan tuh menginstal robot-robot itu atau ciptaannya itu untuk patuh kepadanya. Sama, ini logika sama kayak kita buat robot gitu. Ya. Atau kita punya karyawan di perusahaan kita kan buat program supaya dia patuh pada kita. Itu wajar guys, semuanya ikut aturan itu gitu loh. Baik robot yang bekerja maupun karyawan yang bekerja. Itu logika yang sederhana guys, yang nggak mampu dipahami oleh Yulin, ya kan. Tapi itu adalah Islam karena mereka sujud. Nah, tapi kenapa kok hanya kambing, sapi, dan juga kucing? Bagaimana dengan babi dan anjing? Mereka kan juga makhluk. Nah, begini, ketika tidak disebutkan babi dan anjing, bukan berarti mereka tidak masuk. Bukan berarti ya. Jadi, gini loh, kalau disebutkan itu kan panjang daftarnya. Intinya ketika Ustadz Awan menyampaikan ayat di Quran, bahwa alam semesta artinya termasuk babi dan anjing gitu loh. Itu otomatis. Nah, cuma di antara ciptaan Tuhan ini ada yang diharamkan. Contoh misal gini, saya buat perusahaan misalnya, atau saya buat taman lah. Nah, di taman itu saya membuat semacam apa ya? Ada yang ibaratnya saya gini, misalnya saya buat di perusahaan saya misalnya saya buat ada misalnya gini, ada saya jualan makanan misalnya. Nah, saya memberikan karyawan saya itu makan, ya, makan. Tapi kalau makan itu tidak ada, entah karena saya tuh lupa membelikannya, atau memang makanan itu sudah habis, atau karena berbagai macam hal, entah misalnya toko itu ada masalah, ya, sistem penyimpanan makanannya nggak jalan sehingga makanannya basi yang dibeli itu, atau ya sebenarnya apa gitu masalah sehingga tidak ada makanan untuk karyawan makan. Nah, itu saya buat peraturan boleh makan yang dijual. Misal saya jualan roti atau jualan apa gitu kan, jualan nasi kapau, tapi mereka hanya boleh makan yang bukan yang dijual. Tapi kondisi itu berubah ketika tidak lagi yang mereka bisa makan karena masalah tadi yang saya sebut itu, atau yang tempat kita beli makanan itu ada masalah atau apapun itu. Nah, mereka boleh makan di situ, makan yang kita jual. Nah, sama seperti Islam juga begitu. Jadi intinya adalah ini adalah program peraturan yang Tuhan buat atau kita buat sebagai pemilik usaha, ya, logika yang sama untuk mengatur orang-orang kita, mengatur ciptaan kita gitu guys. Tuhan mengatur ciptanya, itu yang harus dipahami logikanya. Di sini kelihatan Ustadz Awan ini pilih-pilih atau tebang pilih dalam menafsirkannya. Tapi ketika dia enggak, dia tidak menyebut itu bukan berarti tidak ada. Karena kalau dia sebut akan panjang daftarnya gitu kan. Yang lain kan juga nggak sebut ya, yang halal lainnya, misalnya kayak apa yang halalnya ikan dia nggak sebut, apalagi apa yang lain ayam atau apa dia nggak sebut itu kan, yang halal lainnya domba dia nggak sebut. Itu kan berarti kalau nggak sebut tuh berarti nggak ada guys, itu lu kepikiran. Ketika dia bilang bahwa kucing apalagi kecuali anjing dan babi baru dia nggak sebut itu kan, berarti itu bukan berarti nggak masuk guys gitu loh. Alkitab lain ceritanya, dia menafsirkan Injil Markus pasal 16 ayat 15 dengan cara yang salah. Bunyinya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Loh kan, beritakan Injil ke segala makhluk, hati-hati nanti kalau ada misionaris, sapi, kambing, bapak ibu. Makhluk itu apa? Makhluk itu ya ciptaan. Makhluk tadi
makhluk itu adalah jadi kalau Anda mendengar ada bahasa ya, kalimat sebut segala jenis makhluk. Makhluk adalah jenis-jenis ciptaan. Ada makhluk berupa manusia, makhluk berupa malaikat, makhluk berupa jin, makhluk berupa hewan, tumbuhan. Itu semua makhluk, guys. Ya. Bahkan kita sebut ada makhluk hidup kan. Makhluk hidup adalah semua makhluk hidup. Kalau mati adalah semua benda mati. Ya, makhluk atau benda hidup atau makhluk atau benda mati, guys. Itu dipahami. Artinya semuanya gitu. Jadi beritakan Injil pada seluruh makhluk. Nah, sebenarnya kita meyakini bahwa ini ayat tambahan sisipan. Ya, sisipan ini. Ayat tambahan sisipan yang tidak ada di kitab mula-mula. Karena ini nggak buat, mungkin Yesus itu seperti orang yang lihat dua sendiri. Karena dia mengatakan dia sebelumnya bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Dia berkata bahwa aku diutus hanya, ada kata hanya situ ya, bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Artinya dia tuh harus konsisten dengan kata itu, nggak boleh dipelimpah atau lihat sendiri gitu kan. Ditegaskan lagi dengan ayat berikutnya berbunyi bahwa janganlah pergi ke Samaria, ke kota lain selain Israel, pergilah hanya kepada domba hilang dari Israel. Itu ditegaskan dia 2 kali. Jadi kalau bisa ada kalimat yang tadi, pergilah seluruh bangsa, itu aneh sekali. Saya nggak percaya Yesus melakukan itu. Makanya saya lebih percaya ini adalah sisipan yang di hasil riset dari Robert Werfang dan teman-temannya, sekitar 72 pakar kitab dari pihak Kristen sendiri ya, Profesor Ilmu Perjanjian Baru dari Universitas itu meneliti dan menemukan bahwa ini adalah sisipan yang ditambahkan yang tidak ada di kitab mula-mula, guys. Sehingga ini menjadi make sense, masuk akal. Karena tidak mungkin seorang Yesus mengatakan 2 hal yang berbeda, nggak mungkin. Yang kontradiksi nggak mungkin. Kecuali ada orang yang membuat dia memasukkan ayat sisipan itu sehingga membuat Yesus kelihatan seperti kontradiksi. Itu harus dipahami logikanya, guys. Dimurtadkan katanya dia ini. Ini kan aneh ya. Ini orang tidak mengerti Alkitab tapi berusaha begini. Kalau kita konsisten dengan ayat tadi, kalimat yang dipahami dengan pemahaman bahasa yang benar, maka makhluk itu adalah seluruh entitas yang ada di alam semesta. Itu makhluk. Ada makhluk mati, makhluk hidup ya. Itu dipahami. Makhluk itu jenisnya manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan, tumbuhan. Itu yang hidup ya. Kalau makhluk itu benda mati, ya itu di batu, gunung, bukit, kayak gitu-gitu, guys. Itu dipahami logikanya. Nah, cuman mereka dogmanya berbeda. Maka saya katakan dogma dengan isi Alkitabnya berbeda. Alkitab berkata beritakan Injil pada seluruh makhluk. Ya, mereka persempit dogmanya menjadi beritakan Alkitab pada seluruh manusia. Manusia hanya satu jenis makhluk, bukan seluruh makhluk. Seluruh makhluk dengan seluruh makhluk berupa seperti manusia baru beda kalimatnya. Jadi gini, ada bayangkan ya, jenis-jenis makhluk kan ada manusia, ada hewan, tumbuhan dan lainnya. Nah, ada bayangkan ada jenis-jenis mobil. Nah, kalau dikatakan kalimat adalah beritakanlah Injil kepada seluruh mobil, tentu beda dengan beritakan Injil kepada seluruh mobil Toyota. Kan beda, guys. Kalau seluruh manusia berarti manusia saja, tapi seluruhnya. Kalau seluruh makhluk berarti termasuk seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh hewan, tumbuhan. Nah, itu nih. Mereka tidak konsisten dengan ayatnya. Ayatnya bilang apa? Seluruh makhluk, mereka hanya beritakan kepada seluruh manusia. Itu masalahnya. Nah, sedangkan beritakan seluruh manusia saja itu sudah nggak masuk akal. Karena Yesus berkata bahwa dia diutus hanya untuk Israel saja. Artinya dogma dan Alkitabnya sama-sama melenceng. Karena kita meyakini bahwa kitab itu memang tidak kata-kata Yesus yang bagian itunya ya. Tapi 2 ayat sebelumnya kita yakini itu kata-kata Yesus. Nah, kita yakini mungkin Yesus berkata 2 hal yang bertentangan tidak mungkin. Itu logika pahami logika berpikirnya, guys. Lebih mengerti daripada orang Kristen. Jadi tafsirannya ngawur. Jadi gini, masalah menafsirkan itu bukan tergantung apakah Anda beragama Kristen atau Islam, enggak, ya. Modal menafsirkan Anda tahu itu hanya 2, yaitu pemahaman bahasa yang benar dan logika, itu saja. Ya, Anda nggak perlu harus menjadi Kristen, nggak perlu menjadi Islam, nggak perlu jadi agama apapun itu ya. Anda nggak beragama pun bisa, karena ini menafsirkan. Maka Anda lihat kalau ateis itu, kenapa mereka tuh milih tidak beragama? Karena mereka tuh lebih berpikir akal, bukan berarti mereka benar ya, enggak. Jadi bahkan ateis pun berpikir gitu loh. Nah itu lebih baik dibandingkan di Juli nggak mau berpikir gitu. Dia hanya dogma. Ateis lebih baik daripada di Juli. Mereka berpikir.
Meskipun sama-sama salah gitu kan. Tapi mereka mau berpikir. Memang mereka belum sampai kepada situ logikanya. Nah, jadi proses berpikir ini ya, itu harus dipahami. Menafsirkan itu dimulai dengan proses berpikir. Tanpa mau menelan mentah-mentah dogma yang dikasih begitu saja. Itu harus dipahami guys. Jadi bukan berarti orang yang beragama itu lebih tahu dibandingkan orang yang tidak beragama itu, bukan begitu logikanya. Ya. Contoh, misalnya ada orang pemilik mobil Toyota, ada tukang bengkel. Nah, tukang bengkel mobil, dia nggak punya mobil Toyota, tapi dia mengerjakan semua mobil. Dia belajar semua mobil. Dia bandingkan, oh ini cara perbaiki mobil Toyota, ini cara perbaiki mobil Honda, perbaiki mobil Suzuki. Dia pelajari semuanya. Paham dia beda-beda antar mobil nih, oh mesinnya ini mesinnya begini, oh ini bannya begini, setirnya begini. Dia tahu semuanya mobil-mobil itu. Nah, kalau logika di Juli yang bekerja bahwa yang beragama Kristen lebih tahu daripada yang bukan, maka logikanya adalah harusnya pemilik mobil Toyota itu nggak perlu bawa mobilnya ke bengkel ketika merusak. Kan dia pemilik mobil Toyota, lebih tahu bagaimana cara mobilnya kan, tahu mobilnya kan, harusnya dia perbaiki, tapi tidak. Faktanya, yang nggak punya mobil Toyota lebih mengetahui, yaitu tukang bengkel, lebih mengetahui tentang mobil Toyota dibandingkan yang pemiliknya. Jadi, ini memakai logika yang salah, guys. Ya, masa patokannya adalah, oh dia pemilik, dia beragama itu, atau berarti kan pemilik mobil itu, berarti dia tuh lebih paham pada orang lain. Enggak gitu logikanya. Ya, yang beragama Kristen belum tentu paham agamanya. Oke, dia mungkin hafal dogma, tapi dia tidak paham dogma itu secara logika, gitu. Karena dia timah mentah-mentah dogma itu. Jadi guys, kuncinya adalah bukan terletak pada apakah Anda tuh beragama itu sehingga Anda tahu agama itu, tapi adalah apakah Anda berpikir secara kritis dan menggunakan pemahaman bahasa yang benar-benar dan logika untuk memahami setiap teks yang terdapat di manapun itu. Itu harus dipahami logika berpikirnya guys. Yang dimaksud segala makhluk di sini itu ya tidak termasuk anjing, kucing, babi. Oh, berarti kucing dan anjing itu bukan makhluk ya. Oh, jadi mereka itu apa dong? Ini pernah belajar bahasa nggak? Ya, ngerti ya dia arti makhluk? Maka ada istilah makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala yang hidup. Ya, termasuk kucing, anjing. Ya. Jadi dia nggak ngerti arti makhluk gitu loh. Lah, itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, itu makhluk itu diajarkan sejak SD loh, ya. SD tidak belajar tentang makhluk hidup, tidak dari hewan, tumbuhan, manusia. Itu sudah diajarkan dari SD, guys. Tidak termasuk karena binatang itu tidak membutuhkan kabar keselamatan dari Tuhan. Nah, kita ngomong tentang arti makhluk. Dilencengkan dengan itu tidak butuh kabar keselamatan dari Tuhan. Gimana logikanya, guys? Ya. Guys, agama adalah jalan hidup. Ya. Jalan hidup tidak berhubungan dengan keselamatan. Ingat itu ya. Karena gini ya. Tuhan, ingat, Anda harus ngerti konsepnya ya. Tuhan adalah pencipta. Dia menciptakan jin dan manusia yang diprogram untuk punya opsi. Ya, bisa milih. Dan dia program hewan amal lain ya, seperti hewan, tumbuhan, batu, gunung, sungai dan sebagainya, yang tidak punya, malaikat juga termasuk yang nggak punya pilihan, yaitu hanya taat. Sama kayak kita buat robot, baik robot maupun manusia yang kita bukan buat, manusia nggak kita buat ya, kita kerjakan, itu mereka ikut program yang sama untuk taat kepada kita. Robot kita program untuk taat kepada kita, manusia juga. Cuman program manusia itu kan dikasih opsi. Nggak kita install dalam tubuhnya, tapi robot kita install tubuhnya. Sehingga nggak mungkin robot tuh bekerja serampangan. Dia akan ikut apa yang kita program. Sama manusia juga begitu. Cuma manusia punya opsi, bisa pilih atau tidak. Nah, sama kayak Tuhan begitu. Coba kalau makhluk ciptaannya tidak bekerja atau berperan di dunia ini tidak seperti yang dia program, apa jadinya? Itu sih pahami, guys. Ini masalah program. Bahwa semua makhluk itu diprogram sesuai dengan yang Allah inginkan, Tuhan inginkan. Cuman khusus dia manusia dikasih kehendak bebas. Itu sih pahami, guys, logikanya ya. Ini bukan, jadi agama itu bukan tentang kita keselamatan, bukan. Tapi program yang memang Tuhan buat untuk bagaimana bisa hidup makhluk ini semuanya dengan aturannya gitu. Misalnya aturan ya, hasil lagi ya, gunung itu kapan meletusnya, sungai kapan meluapnya, ya kan? Hujan kapan turunnya. Itu kan
program yang dibuat Tuhan. Itulah Islam. Itulah program jalan hidup yang harus dijalankan oleh semua makhluk ini, ciptaan ini, baik yang makhluk hidup ataupun makhluk yang berupa benda mati, guys. Itu sebab logikanya. Binatang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Lalu makhluk yang mana yang dimaksud? Ya, manusia. Karena manusia ini berdosa. Di situ tidak ada sebutkan makhluk manusia. Dia berarti nambah-nambah nih kan. Di situ katakan seluruh makhluk, seluruh mobil. Lalu dia bisa bilang bahwa bukan mobil Suzuki, karena mobil Suzuki bukan termasuk mobil yang terbaik tahun ini. Enggak gitu logikanya. Kalau dibilang seluruh mobil ya seluruh mobil, seluruh makhluk ya seluruh makhluk. Inilah saya katakan demi dogma dia memplesetkan itu. Kalimat seluruh makhluk diplesetkan menjadi hanya manusia. Sama kayak kalimat seluruh mobil diplesetkan menjadi hanya mobil Toyota. Dengan alasan ya bahwa hewan itu tidak ditebus, tidak perlu mendapatkan keselamatan. Dengan alasan bahwa mobil Suzuki bukan mobil terbaik tahun ini. Ini kan masuk akal, guys. Jadi ada bayangkan ya, demi dogma dia sampai sebegitunya. Harusnya kan dia konsisten. Seluruh makhluk ya seluruh makhluk. Sudah selesai itu. Masih masuk di dalamnya kucing, anjing dan sebagainya, guys. Itu sebab logikanya. Jadi manusia ini butuh pengampunan dan pendamaian dengan Tuhan. Jadi siapa makhluk yang dimaksud? Adalah manusia, tidak termasuk binatang. Jadi kalau manusia ketika dikabarkan Injil mereka percaya, pasti. Bayangkan ya, sampai segitunya dia bela dogma coba. Kalimat jelas berbunyi seluruh makhluk, bisa-bisa dia selempangkan menjadi seperti itu. Ini seluruh makhluk adalah manusia. Seluruh mobil adalah Toyota. Masuk akal lah, guys. Jadi itulah saya katakan, kalau orang tidak menggunakan akal ya begitu. Demi apapun dia akan gunakan cara apapun demi supaya agar cocok sama dogmanya. Padahal tidak, sama sekali tidak benar gitu kan. Seluruh makhluk berarti termasuk di dalamnya makhluk selain manusia. Seluruh makhluk loh. Ya, kategori makhluk itu apa saja? Seluruh makhluk, seluruh mobil itu sama. Ya. Seluruh negara itu masuk Indonesia, Prancis, Italia segala macam itu. Seluruh makhluk itu adalah makhluk hidup dan benda mati atau makhluk mati, ya semuanya, ya itu sebab logikanya, guys. Mereka akan menjadi berkat bagi segala makhluk. Nah, di sini Ustadz Nababan itu hanya curi ayat sepenggal-penggal, tapi dia tidak membaca konteksnya secara keseluruhan. Mereka menjadi berkat bagi seluruh makhluk. Berarti mereka menjadi berkat bagi makhluk lainnya juga, gitu kan, seluruh makhluk. Jadi kalimat seluruh makhluk ini jelas artinya. Seluruh makhluk itu berarti semua yang ada di dalam semesta, kecuali Tuhan itu sendiri, guys. Itu sih pahami. Keseluruhan. Kalau kita melihat di konteks ini, itu konteksnya Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri ke murid-muridnya dan juga ke 11 murid. Itu dicatat di ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus juga menampakkan diri ke-11 muridnya, lalu memberi perintah di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada begini ya, ini nggak ada hubungannya ya antara seluruh makhluk dengan manusia saja, nggak ada hubungannya ya. Ini gini, kebetulan karena ini kan orang itu adalah orang yang diutus ya, diutus orang-orang yang diutus, otomatis kepada siapa mereka diutus nggak ada hubungan dengan siapa mereka ini. Misal gini, saya sedang mengatakan pada orang-orang yang mau saya utus bahwa saya telah bangkit. Ini saya. Terus saya katakan bahwa pergilah kalian kepada seluruh makhluk. Itu nggak ada hubungannya dengan, jadi orang yang saya utus dengan orang kemana mereka diutus itu nggak ada hubungannya. Ngerti nggak? Nggak bisa dihubungkan. Secara konteks nggak bisa. Ini ngomong tentang orang yang saya utus. Bahwa mereka tidak percaya pada saya. Tidak berhubungan dengan kepada siapa mereka diutus. Itu salah pahami bedanya gitu loh. Jadi bisa saya pertama ngomong gini,
Ya, saya protes pada orang-orang. Misal saya mau utus orang ini ke seluruh dunia, saya mau utus orang mereka kan. Tapi gimana saya mau utus kalau mereka saja tidak percaya pada saya, gitu loh. Nah, maka saya sampaikan ya bahwa kenapa kalian percaya dengan saya gitu kan, dengan kebangkitan saya misalnya gitu kan. Nah, itu nggak ada hubungan dengan kepada siapa mereka saya utus gitu. Kalau saya katakan bahwa kalian pergi seluruh makhluk, ya seluruh makhluk gitu guys. Ngerti nggak? Apakah gini? Harus ditambah yang saya utus itu adalah bukan hanya murid-murid, tapi juga kucing, anjing dan sebagainya, kan nggak gitu guys. Ini kalimat loh, sederhana kalimat, ya. Kalimat sederhana guys, logika berpikirnya seperti itu, ya. Jadi sama misalnya gini, ketika Tuhan bicara dengan manusia, ya, atau anggap kepada Musa, gitu kan? Nah, apakah itu artinya pesan itu tidak sampai kepada semuanya? Kan tidak begitu, ya. Intinya adalah lihat kalimat per kalimat. Kalimat pergilah seluruh makhluk itu nggak ada hubungan dengan kepada siapa saja yang diutus. Itu dua hal berbeda. Satu ngomong tentang siapa yang diutus, satu lagi yang di belakang tuh ngomong pada siapa mereka diutus. Itu harus dipahami logikanya. Jadi adalah dua case yang berbeda gitu loh, ya kan? Itu harus dipahami. Jadi sebenarnya gini ya, misalnya gini ya, saya sampaikan misalnya gini, ada seorang anggap kayak PBB itu penjaga kedamaian dunia. Nah, dia punya misi bagaimana untuk misalnya mendamaikan dunia misalnya, atau misalnya polisi lah, anggap polisi yang menjaga keamanan. Nah, lalu kebetulan polisi bertugas adalah misalnya tiga-tiganya orang Papua misalnya, ya, misalnya orang Papua atau orang Afrika misalnya gitu kan. Nah, saya komandan perintahkan bahwa kamu pergilah ke seluruh Indonesia. Tugas kamu bertiga adalah pergi seluruh Indonesia, kabarkan tentang kepolisian. Kamu adalah marketing polisi. Dalam artian kamu harus beritakan bahwa polisi adalah lembaga yang profesional dan berintegritas. Kamu bisa ke masyarakat. Nah, ini kalau pindah jelas komandan bahwa ke seluruh Indonesia, jelas itu ada hubungan dengan nanti ngomong gini kalau pakai logikanya kan. Ya itu yang diutus adalah 3 orang Afrika atau 3 orang Papua. Berarti mereka hanya untuk orang Papua. Enggak gitu logikanya. Ya. Bukan melihat dari orang yang diutus, tapi apa perintah komandannya, yaitu pergilah ke seluruh Indonesia. Sama kayak ini. Perintahnya apa? Pergilah seluruh makhluk. Itu perintahnya, perintah komandan yang namanya Yesus ini, guys. Pergilah seluruh makhluk. Gak ada hubungan dengan siapa saja yang diutus dia, gak ada hubungannya gitu loh. Sama kita yang diutus orang Afrika atau orang Papua, tapi mereka diutus kepada seluruh bangsa Indonesia. Artinya kita harus mengartikan perintahnya jelas gitu. Jangan artikan bahwa dia perintahkan pada seluruh Indonesia, tapi mereka orang Papua, berarti ke Papua aja, kan ya gitu logikanya guys. Berarti Anda melanggar perintah, ya. Ini bukan melihat pada siapa yang diutus, tapi perintahnya pada siapa diutus. Itu harus dibedakan guys, dipahami logikanya. Segala makhluk. Ayat selanjutnya itu jelas loh ya. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini kalau Injil diberitakan kepada binatang itu Jadi begini ya. Jadi gini, ketika kita melihat ada dua ayat yang berbeda konteks, berbeda ini, bukan berarti yang nafsikan salah, ya. Ini gini. Misal saya bilang komandan bilang, misal ini kan logikanya ngawur guys. Jadi itu berpikir gini, kita mungkin salah. Itu pikirannya sudah begitu. Sehingga salah kita, itu masalah di situ. Harusnya yang salah itu kan adalah apa yang ditafsirkan, bukan menafsirkan. Ya. Karena yang memang bisa-bisa sama-sama punya potensi salah, baik yang ditafsirkan maupun yang menafsirkan. Jadi bukan mentang-mentang ini kitab suci berarti nggak boleh salah. Enggak. Justru itulah kita buktikan apakah kitab suci ini berapa salah. Kita tafsirkan, kok gini, berarti logika kita jalan, berarti kita mengetahui poin bahwa ini yang kita salah. Ngerti logikanya? Dia bisa gini, Anda meyakini misal buku komik adalah buku yang benar, misalnya nih ya, Anda meyakini begitu. Lalu dengan begitu Anda lihat kondisi di komik itu bahwa Anda katakan bahwa Anda yang salah tafsirkan, enggak, komik itu yang salah, itu harus Anda pahami itu. Ya. Dia ada susah bingung. Jadi seperti saya katakan tadi ya. Pertama selanjutnya adalah dia melihat bahwa yang diutus adalah misalnya orang Afrika, sehingga perintah komandan untuk
memberitakan tentang polisian seluruh bangsa Indonesia itu tidak dia indahkan. Dia berpegang pada yang diutusnya kan orang Papua, berarti pada orang Papua aja, berarti dia melanggar perintah, nggak sesuai dengan perintah. Kedua, ya, komandan bilang lagi nih, apa namanya? Kalau ada orang Papua, ya, yang nggak mau dengar, yang nggak mau apa, itu salah mereka. Nah, kita harus bertanya kepada komandan harusnya. Komandan, tadi Anda bilang seluruh bangsa Indonesia. Sekarang kok orang Papua saja Anda sebut? Harusnya begitu. Ini kita harus kritis, guys. Jangan komandan bilang begini, yang kontradiktif, kita iya saja gitu. Kita sepahami. Berarti komandan ini entah. Kalau kita ngertinya gini, karena ini kan kita dalil kita di Quran itu mengatakan bahwa kitab sebelumnya telah berubah tentang manusia, sehingga menjadi begini, jadi aneh begini gitu loh. Kok bisa disebutkan beritakan seluruh makhluk, tapi kalau dikatakan bahwa kalau ada manusia yang tidak mau dengar, itu salah mereka atau bagaimana gitu kan? Nah, tapi gini guys ya, poinnya sekali lagi gini ya, logikanya adalah ketika misalnya kita memberitakan sesuatu kepada manusia, otomatis yang dengar. Contoh, saya sedang ngomong nih, ya, ngomong saya nih. Nah, benda sekitar saya dengar semua nih. Kalau mereka bisa mendengar, ya, mereka dengar semua ini. Makanya dalam Islam itu meyakini bahwa semuanya bisa bersaksi nanti di hadapan Tuhan ketika hari kiamat. Misalnya kita sujud nih, nanti yang terbaik sujud kan bersaksi bahwa benar si Anu sujud di atas saya, lantai itu misalnya gitu kan, atau batu tempat kita bersujud. Nah, sejatinya apa ya? Sebenarnya bisa gini misalnya, bayangkan ya. Ada bayangkan misalnya kayak program apa kayak perangkat keras seperti misalnya hard disk atau komputer atau HP ini. Nah, Anda bayangkan ya, HP ini kan bisa mengeluarkan suara persis seperti yang saya ucapkan. Dalam arti lain, mereka mengulang suara saya. Nah, mereka mengcapture suara saya atau video gambar saya ini melalui hardware-nya dia dalam HP ini gitu loh. Nah, dalam bahasa lain, kita bisa katakan bahwa HP ini, benda mati ini, itu bisa mendengar dan berbicara. Cuman caranya berbeda mekanismenya. Kita bicara pakai mulut, dia bicara pakai speaker. Paham ya? Yang dibicarakan dia adalah sama kayak burung beo mengulangi apa yang kita ucapkan. Tapi dengan suara, jadi sama kayak bisa gini. Ada seorang pelawak misalnya atau apapun itu yang stand up comedy atau ya kayak gitu-gituan lah, dia mengulang lagi perkataan siapa misalnya yang dia ulang dengan persis sama seperti orangnya. Sama kayak benda mati seperti HP ini atau komputer, dia mengulang kembali apa yang saya katakan, menggambarkan kembali apa yang saya sedang kerjakan sekarang ini gitu guys. Jadi itu analogi lainnya gitu loh, bahwa benda mati ini sebenarnya yang tanpa kita sadari seperti itu, cuman dengan cara berbeda gitu. Jadi yang penting semuanya mendengar ini, saksi. Ya, semua ada seling kita, baik entah itu ada cicak di dinding atau apa, mereka mendengar kita. Mungkin dia ngerti bahasa kita, mungkin. Nah, kita kan karena bahasa manusia dan bahasa hewan beda. Tapi jangan lupa ya. Ada pernah dengar Nabi Salomo yang bicara dengan hewan, ya. Atau Nabi Muhammad pernah dikisahkan bicara dengan batang kayu. Jadi intinya kita karena gini ya, itu kan suatu hal yang gaib. Ya, suatu hal yang gaib. Jadi kita kalau kita lihat sejarah, lihat dalil-dalil yang ada, sesungguhnya benda mati itu bisa jadi mendengarkan apa yang kita omongin gitu. Bisa jadi mereka menjadi saksi. Jadi makanya bisa jadi mereka itu menjadi saksi bagi Tuhan. Mereka melaporkan itu. Jadi gini ya, sederhana gini. Kita pernah mendengar dalil bahwa Tuhan itu sampai selai daun pun jatuh, dia tidak mungkin tidak tahu. Nah, jadi karena kita tidak tahu segalanya tentang Tuhan, tapi kita bisa nebak-nebak, bisa duga-duga. Kalau saya pribadi ya, tapi saya nggak bisa memastikan. Yang nggak kita boleh kan memastikan, tapi kita bisa boleh menduga-duga. Itu gini ya. Misalnya gini, saya di rumah saya ini saya pasang CCTV. Nah, karena saya memang betul-betul entah punya pegawai yang saya khususkan untuk memantau CCTV yang ada. Sehingga saya tuh bakal tahu apapun yang ada di rumah saya dengan bantuan CCTV itu. Meskipun orang tuh melihat nggak ada orang gitu, mereka nggak tahu ada CCTV dan mereka nggak tahu CCTV itu ada yang ngawasi.
Ada juga orang yang mungkin taunya bahwa CCTV ada, tapi belum tentu itu ada yang nonton kan, yang jaga. Mungkin mereka akan nonton nanti kalau ada yang penting-penting saja. Ini ada kejadian hilang baru mereka putar ulang. Nah, tapi kenyataannya adalah saya menyewa orang atau pekerjaan orang, bahkan saya sendiri yang mutus memantau CCTV 24 jam. Sehingga tidak ada satupun peristiwa luput dari saya. Kan Tuhan juga bisa begitu. Ya, meskipun nggak pasti sama, tapi kan bisa seperti itu. Jadi ketika ada dalil mengatakan bahwa tidak ada selai pun daun yang jatuh, bisa jadi begitu logikanya. Jadi semua makhluk ini bersaksi bagi Tuhan. Dan mereka sudah program untuk patuh. Ini ada bayangkan robot yang kita program untuk robot pengawas gitu kan. Jadi sampaikan kita tuh data yang real, nggak mungkin robot tuh bohong. Karena programnya sudah kita bikin jujur gitu guys. Beda kalau kita pekerjaan orang. Jadi sekali lagi ya, makanya Tuhan tuh menciptakan makhluk yang itu yang taat itu agar tidak mungkin berbohong. Sehingga Tuhan tuh nggak mungkin data yang salah gitu. Nah itu harus dipahami logikanya guys. Jadi bisa jadi semuanya ini adalah karena saksi bagi Tuhan. Dia mendapat laporan dari mereka gitu kan, dengan cara yang kita ketahui ya, seperti kisah Nabi Muhammad bicara dengan pokok kayu ya, atau apapun itu ya. Jadi atau Salomo bicara dengan hewan, intinya adalah itu logika yang mungkin terjadi ya. Tapi saya nggak boleh memastikan karena saya nggak tahu mekanismenya bagaimana. Saya cuma tahu bahwa nanti semua ini bisa bersaksi bagi kita. Misalnya kita betul-betul sholat, nanti yang tempat sholat akan bersaksi kepada kita bahwa orang ini benar telah sholat di sini jam segini pada waktu ini, itu loh guys. Itu harus dipahami logikanya. Itu sangat tidak mungkin karena binatang tidak akan memahami gitu ya berita Injil keselamatan, dan mereka tidak akan percaya karena mereka tidak mengerti gitu. Jadi di sini siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dia nggak ngerti ya, antara hewan manusia itu kadang-kadang ada keterikatan ya. Kadang-kadang kita manusia tuh ngerti apa yang hewan inginkan, kadang-kadang hewan ngerti dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita bicarakan, ngerti mereka. Kita pun ngerti. Itu Anda tahu lah bagaimana caranya kan, bagaimana hubungan antara manusia dan hewan itu ya. Hewan tahu kapan ketika majikannya bersedih atau apa mau majikannya. Atau manusia tahu apa kemauan hewan. Misalnya hewan tuh menunjukkan gestur dia marah, misalnya ular. Ketika ular sudah tegak gini, berarti dia marah, jangan dekat-dekat. Kita kadang-kadang kita tuh mengerti bahasa hewan atau hewan ngerti bahasa kita tanpa harus paham seperti kita ngomong gini, guys, gitu loh. Dengan gestur-gestur sudah segala macam gitu. Nah, jadi intinya adalah saya mau sampaikan bahwa dan kita juga jangan salah ya. Kita tuh nggak mesti harus satu bahasa. Anda mainkan bahkan kita dengan orang yang bahasa isyarat, ya. Saya pernah di tempat saya kerja itu ada orang yang nggak bisa ngomong. Dia betul-betul pakai kode-kode. Pakai apa istilah tuh? Bukan pakai kode apa pula lagi. Braille atau segala macam. Memang betul-betul nggak bisa ngomong, guys. Betul-betul pakai salah gitu kan. Nah itu saya sedikit paham saya. Apa beda dengan hewan coba? Yang bahasanya saya tidak kenal. Ini bahkan tidak berbahasa sama sekali. Bisa kita pahami. Oh, bapak ini maunya beli ini. Bapaknya mau ini. Bisa kita pahami gitu loh. Jadi intinya adalah apa saya mau katakan ya? Jangan remehkan tentang makhluk lain gitu. Oh, mentang-mentang mereka tuh bahasa beda sama kita nggak paham gitu kan? Nggak gitu juga logika pikir ya. Jadi intinya adalah yang perlu kita pahami adalah ini adalah suatu hal yang yang universal. Ya sekali lagi ya. Dan tentunya begini ya, tentu gini, kalau logikanya kalau dulu Salomo itu bicara dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan, dengan makhluk lain manusia, artinya mereka punya basic untuk menceritakan ke bawahnya, gitu loh. Dan jangan mereka ceritakan pun sebenarnya mereka sudah tahu. Kenapa? Karena mereka tuh diprogram gitu loh. Anda bayangkan gini, kayak robot ya, robot itu kan punya AI gitu. AI itu kan kita program supaya waktu pada kita, robot itu kan. Tapi program itu kan kita temukan bahwa AI-nya kayaknya terlalu cerdas nih. Nah itulah AI yang kita tambahkan hal-hal baru. Misal gini, kita program robot yang dia tuh nggak tahu siapa pembuatnya. Tapi ada orang menginformasikan, kamu yang buat itu tuh loh. Nah dia, meskipun dia programnya adalah patuh pada kita, tapi dia nggak tahu kita pembuatnya misalnya. Dia penting patuh pada kita. Nah ada orang ngasih tahu tambahannya.
AI itu tadi ya, ketika ditambahkan bahwa dia ngomong bahwa dia kan robot ini kan akan menangkap kata-kata baru gitu dan memasukkan ke program dia, sehingga itu menjadi bagi dia, program bagi dia. Nah, dia orang sampaikan bahwa kamu tuh sebenarnya bukan hanya bukan hanya harus patuh pada orang itu, tapi dia juga membuat kamu. Nah, akhirnya dia dapat tambahan baru itu, robot itu gitu loh. Dia akan menyampaikan itu, didengar oleh robot ini, dan robot ini akan jadi punya program yang sama. Jadi itu adalah poin yang harus dipahami guys, saya pikirnya kan. Intinya adalah semuanya itu adalah mungkin terjadi gitu, bukan tidak mungkin, ya kan? Cuman Anda saja nggak mampu memahami sampai situ, itu logika pikirnya guys. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini berbicara mengenai manusia berdosa. Jadi ketika dikabarkan Injil keselamatan, barang siapa percaya dan dibaptis. Ya, sama dengan logikanya begini, jadi tibanya kan dikatakan bahwa seluruh mobil tiba-tiba kalau ada mobil Toyota yang tidak lulus dibuang, kan nggak nyambung kalimatnya guys. Yang salah kita yang tafsir, enggak, yang dalilnya salah, itu logika pikirnya kan. Jadi di ini berpikir bahwa dalil yang mungkin salah, itu masalah di situ guys. Ketika dia berpikir sesuatu yang bisa salah atau nggak mungkin salah, itu di situ tak masalahnya. Ya, ingat loh, sesuatu kita tafsirkan bisa salah, maka itu harus kritis kita. Kalau yang kita tafsirkan itu salah, ya kita ngapain kita percaya sepenuhnya pada kita tafsir itu? Maka saya tidak percaya kita sepenuhnya, karena ketika saya tafsir, yang saya tafsir itu ternyata ada yang salah sebagian. Itu yang sudah dipahami guys. Makanya saya tidak pernah menelan dogma teman-teman mentah. Oh, kita pasti benar enggak? Saya buktikan kan bahwa bertentangan tadi dengan kalimat seluruh makhluk dengan orang yang percaya tidak dihukum, orang nggak percaya dihukum. Kan itu dua hal yang berbeda. Seluruh makhluk ngomong adalah termasuk manusia, hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia saja tentu bukan seluruh makhluk, tapi hanya satu bagian dari makhluk saja guys, satu jenis makhluk saja gitu kan. Dia diselamatkan, tapi yang tidak percaya mereka akan dihukum masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini arti ayat ini, bukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nababan tadi itu ya. Jadi gimana? Jangan baik-baik. Jadi komandannya benar gitu kan? Komandan bilang bahwa pergilah ke seluruh rakyat. Dia ngomong pergilah ke seluruh manusia. Tiba-tiba dia bilang bahwa kalau ada manusia Indonesia yang tidak beriman, berarti kan yang salah yang komandannya. Kan katanya seluruh manusia. Sekarang kok manusia Indonesia saja? Ini gimana logikanya? Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang Anda tafsirkan itu tidak mungkin salah. Itu yang masih di situ masalahnya guys. Anda selalu pikir bahwa ada kemungkinan yang Anda tafsirkan salah gitu loh. Sehingga tafsir Anda itu akan benar jadinya. Tapi kalau Anda selalu pandangan bahwa yang Anda tafsirkan nggak mungkin salah, Anda akan itulah salah. Contoh gini, orang misalnya ada anak kecil lah buat tulisan anak kecil atau profesor lah sekalipun. Profesor lah ngomong misal gini, mencuri itu nggak apa-apa kalau sekali, asal nggak jadi hobi. Anda lihat bahwa oh ini profesor yang mungkin salah. Di situ tak salah Anda apalah. Ketika Anda tafsirkan kan, ini kok profesor kok ngomong gini nih. Itu guys, jadi bukan kita lihat pada, jangan pernah berpikir bahwa apa Anda tafsirkan itu tidak mungkin salah. Itu sudah salah besar di situ. Berpikirlah bahwa apa kita tafsir mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Itu baru fair. Baru kita tafsirkan gitu loh. Jadi kalau kita tafsirkan sudah benar urutannya, komandan perintahkan bahwa pergilah seluruh manusia. Lalu komandannya bilang teruskan dengan kalau ada manusia tidak patuh, makanya hukum. Nah itu berarti komandannya benar. Tinggal kita tafsirkan lagi dengan cara yang enak gitu. Tapi kalau komandannya udah bilang bahwa pergilah seluruh manusia, lalu tiba-tiba komandan mengatakan bahwa kalau ada manusia Indonesia yang dan bangkang dan tidak terima, nah berarti ini ada yang salah dengan komandannya. Tadi ngomong seluruh manusia, kok sekarang manusia Indonesia saja. Jadi kita tuh nafsirkannya jadi kita tuh benar nafsirkannya guys. Kita tahu betul bahwa yang kita tafsir ini salah duluan gitu. Jadi kita bagaimana lagi nafsir kalau menafsirkan sesuatu yang salah gitu loh. Menafsirkan sesuatu salah akan membuat tafsirnya juga salah guys. Itu harus pahami logikanya. Oke? Ntar kita sama lagi ya. Itu menafsirkan kita suci orang lain, ngawurnya minta ampun. Sekian dari saya. Jadi yang ngawur itu siapa ya? Ya, jelas-jelas komandannya ngawur ya. Di Juli ikut ngawur. Karena sekali lagi dia berpikir bahwa
Nggak mungkin Alkitab itu salah. Itu masalah di situ, guys. Nggak mungkin komandannya salah. Itu masalahnya. Berpikirlah bahwa segala sesuatu bisa salah, ya. Nah, kalau segala sesuatu bisa salah, kita akan enak menafsirkannya. Jadi kita jangan pernah ngunci sesuatu itu, ya. Maka itu saya katakan dogma itu berbahaya kalau kita tuh tidak berpikir kritis. Sama kayak ini kan, sama kayak bagi itu suatu dogma bahwa kita mungkin salah. Itu masalahnya, guys. Masuk masalah itu, ya. Atau dia berpikir bahwa dogmanya pasti sesuai Alkitab, itu juga salah. Padahal Alkitabnya saya buktikan bahwa Alkitabnya justru tidak sesuai dengan dogmanya di banyak kasus gitu kan. Memang ada yang sama, tapi banyak tidak sesuainya. Sama yang berhubungan kata-kata Yesus gitu. Kata-kata Paulus lainnya itu memang sama dengan dogma. Jadi dogma itu memang diambil dari kata-kata selain Yesus. Tapi kebanyakan kata Yesus tidak sesuai dengan dogmanya sendiri. Itu sepahami. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.